Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Gaya hidup yang tidak banyak bergerak adalah awal dari banyak masalah. Dan bersepeda di akhir pekan adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko yang terkait dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Selama masa pandemi ini, bersepeda menjadi pilihan kebanyakan orang. Di samping menghilangkan kebosanan karena terlalu banyak berdiam di dalam rumah, bersepeda juga meningkatkan kebugaran dan menaikkan sistem kekebalan tubuh kita. Tapi bagi yang baru menjalani aktivitas bersepeda, mengayuh sepeda terasa berat. Akibatnya, jarak jelajahnya pun terhitung pendek. Berat ringannya kayuhan, salah satu penyebabnya adalah pilihan gear dan rute bersepeda. Karakteristik pesepeda akhir pekan. Pesepeda akhir pekan atau bisa juga disebut pesepeda rekreasi, tujuan utama bersepeda adalah mencari kesenangan dan bonusnya adalah kebugaran tubuh. Bila ditinjau dari sudut kecepatan, pesepeda rekreasi biasanya mengayuh sepeda dalam kecepatan rata-rata 15 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimum rata-rata 30 hingga 35 km per jam dalam durasi singkat, 1 menit ke bawah. Pesepeda rekreasi juga biasanya mengayuh sepeda dengan putaran yang lambat, 60 hingga 70 rpm. Mayoritas sepeda yang digunakan adalah sepeda low entry, sepeda dengan kisaran harga 3 hingga 6 juta. Dan kebanyakan jenis sepeda yang digunakan adalah sepeda gunung cross country, sepeda hybrid, dan sepeda perkotaan lainnya. Sepeda jenis ini kebanyakan menggunakan triple chainring atau 3x atau double chainring atau 2x dengan kaset 11 hingga 32T atau 11 hingga 36T, 8 hingga 9 speed. Power rata-rata. Kecepatan rata-rata 15 hingga 20 km per jam di jalan datar tersebut untuk pesepeda dengan berat total 60 kg membutuhkan power rata-rata antara 27,87 hingga 52,68 watt. Dan penambahan power bila berat bertambah 1 kg adalah 0,22 watt untuk kecepatan 15 km per jam dan 0,29 watt untuk kecepatan 20 km per jam. Sedangkan untuk kecepatan maksimum 30 hingga 35 km per jam membutuhkan power antara 145,55 hingga 220,26 watt dengan penambahan power 0,43 watt per kilogram untuk kecepatan 30 km per jam dan 0,5 watt per kilogram untuk kecepatan 35 km per jam. Pilihan crankset dan kaset. Crankset 3x atau triple setidaknya memiliki 6 varians: 2240T, 2242T, 2244T, 2442T, 2648T, dan 2848T. Sedangkan kaset yang mungkin dipasangkan dengan crankset 3x adalah 11 hingga 32T dan untuk double chainring 11 hingga 36T. Mari kita lihat kebutuhan power atau kecepatan untuk pasangan crankset dan kaset ini. Untuk chainring terbesar 48T, 44T, 42T, dan 40T agar tidak terjadi cross chaining, maka pasangan sprocket yang ideal adalah 5 sprocket pertama dari sprocket terkecil 11 hingga 18T atau 11 hingga 20T. Kecepatan yang dihasilkan untuk sepeda dengan ban 27,5 inci atau 650B dengan cadence 70 rpm untuk masing-masing chainring dengan kaset 11 hingga 32T adalah untuk 48T 24 hingga 40 km per jam, 44T 22 hingga 36 km per jam, 42T 21 hingga 35 km per jam, dan 40T 20 hingga 33 km per jam.
Dari sini terlihat bahwa chainring 44T dan 48T kecepatannya melebihi kemampuan pesepeda di atas 36 km per jam. Jadi crankset yang ideal adalah 42T. Sedangkan untuk chainring tengah ada 5 pilihan, yaitu 38T, 36T, 34T, 32T, dan 30T. Sprocket ideal adalah sprocket kedua hingga ke-8. Kecepatan masing-masing chainring adalah 38T 12-29 km per jam, 36T 12-27 km per jam, 34T 11-26 km per jam, 32T 10-24 km per jam, dan 30T 10-23 km per jam. Nah, karena chainring tengah adalah yang paling sering digunakan, maka chainring yang cocok dengan rentang kecepatan 15 hingga 20 km per jam adalah yang ideal. Dari data tadi, chainring yang cocok adalah 34T atau 32T. Chainring terkecil biasanya digunakan untuk tanjakan. Semakin kecil jumlah giginya, semakin baik. Triple chainring memiliki 4 varian chainring terkecil, yaitu 22T, 24T, 26T, dan 28T. 22T adalah pilihan yang ideal. Jadi crankset ideal bila chainring terbesar 42T, chainring tengah 34T atau 32T, dan yang terkecil 22T. Karena chainring tengah 34T tidak ada yang berpasangan dengan chainring terkecil 22T, maka chainring ideal adalah 22, 32, 42T. Sedangkan untuk double chainring, chainring terbesar memiliki 5 varians, yaitu 34T, 36T, 38T, 40T, dan 46T. Chainring terbesar bisa dipasangkan dengan sprocket ke-1 hingga ke-7, dan chainring terkecil dipasangkan dengan sprocket ke-3 hingga ke-9. Dan berdasarkan perhitungan kecepatan, maka yang ideal adalah chainring terbesar 46T karena mampu mengakomodir semua kecepatan yang mampu dihasilkan oleh pesepeda, yaitu dari kecepatan 17,5 sampai 38 km per jam. Tetapi sayangnya, chainring 46T hanya berpasangan dengan chainring terkecil 30T, dan ini agak kesulitan bila ditanjakan. Sehingga kita bisa berpindah ke chainring 40T dengan rentang kecepatan 15 hingga 33 km per jam. Dan pasangan chainring terkecilnya adalah 28T. Kemampuan ditanjakan. Untuk crankset triple hanya bisa dipasangkan dengan kaset 11 hingga 32T. Sedangkan untuk double chainring bisa menggunakan kaset 11 hingga 36T. Kombinasi chainring 22T dan sprocket 32T bila menggunakan cadence 60 rpm membutuhkan power untuk tanjakan gradien 5% sebesar 66 watt, 10% 125 watt, 15% 183 watt, dan 20% 239 watt untuk berat total 77 kg. Dan untuk double chainring, kombinasi chainring 28T dan sprocket 36T bila menggunakan cadence 60 rpm membutuhkan power untuk tanjakan gradien 5% sebesar 75 watt, 10% 141 watt, 15% 207 watt, dan 20% 271 watt untuk berat total 77 kg. Jadi bagi pesepeda rekreasi yang hanya memiliki power rata-rata 27,87 sampai 52,68 watt untuk berat total 60 kg atau 31,5 sampai 57,6 watt untuk berat total 77 kg hanya bisa menghadapi tanjakan gradien 5%. Itu pun akan sedikit memporsir tenaga. Bila menggunakan power kecepatan maksimum, durasi di bawah 1 menit, 153 hingga 229 watt hanya bisa menembus tanjakan gradien 10 hingga 15%. Kesimpulan, bersepeda dengan kecepatan rata-rata 15 hingga 20 km per jam dan kecepatan maksimal 30 hingga 35 km per jam
memiliki power rata-rata 30 hingga 60 watt dan power maksimum 150 hingga 230 watt. Pilihan crankset terbaik untuk pesepeda rekreasi adalah triple chainring, yaitu crankset 22, 32, 42T dan kaset 11 hingga 32T untuk triple chainring. Sedangkan bila ingin menggunakan double chainring, kombinasinya adalah crankset 28 40T dengan kaset 11 36T. Sehubungan dengan kecilnya power yang dimiliki pesepeda, sebaiknya hindari tanjakan gradien di atas 5%. Latih dahulu kekuatan dan daya tahan, baru menjajal tanjakan di atas 5%. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.